Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, di minggu lalu saya akan menjelaskan bagaimana caranya belajar atau mempelajari IoT ya, Internet of Things. Jadi kalau kalian mau belajar IoT itu mulai dari mana? Nah, kalau mau belajar IoT itu kalian harus punya komponennya dulu. Kalian harus punya perangkat yang kalian gunakan nantinya, yaitu satu buah laptop atau komputer, dan minimal kalian harus punya Node MCU-nya dulu. Nah, Node MCU-nya boleh yang ESP8266 atau kalian boleh juga beli yang ESP32. Nah, selanjutnya setelah kalian punya dua perangkat tadi, selanjutnya kalian harus mendownload dulu library yang dibutuhkan untuk melakukan pemrograman Internet of Things ya. Nah, gimana caranya? Nah, untuk mendownload library tadi, silahkan disimak video ini, diperhatikan ya, jangan di skip-skip, karena kalau di skip satu langkah saja nanti kalian ketinggalan. Nah, silahkan ditonton videonya sampai selesai ya. Untuk mulai mendownload library untuk pemrograman IoT, Internet of Things, nah kalian harus menginstal aplikasi Arduino dulu di laptop atau komputer kalian ya. Kalau tidak menginstal ya nanti nggak bisa. Nah, caranya menginstal kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, setelah aplikasi Arduino nya terinstall di laptop atau komputer kalian, nah silahkan dibuka. Nah, tentunya untuk menginstal library Node MCU tadi, Node MCU 8266 atau ESP32, laptop kalian atau komputer kalian harus connect ke internet dulu. Kalau nggak connect nggak bisa, karena untuk menginstal library kalian butuh mendownload file nantinya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian masuk ke menu file, kemudian masuk ke preference ini, saya klik. Nah, kemudian lihat di bagian ini, additional board manager URL ini ya. Kemudian kalian klik yang bagian ini. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Jendelanya diisi apa? Nah, diisi URL untuk mendownload library ESP8266. Nah, caranya mengetahui URL-nya gimana? Kalian buka Google Chrome, kemudian diketik atau dicari menambahkan library ESP8266 pada Arduino. Nah, setelah kalian ketik di Google seperti ini, kalian buka yang di websitenya kelasrobot.com ini. Nah, ini saya buka. Kemudian yang dimasukkan URL mana? Nah, perhatikan di poin 2 ini. Nah, ini kan ada ini ya, http://arduino bla 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 ini. Nah, ini kalian blok sampai ke JSON ini. Kemudian klik kanan, copy, masuk ke aplikasi Arduino, kemudian dipaste di jendela yang tadi. Nah, pastenya gimana caranya? Diklik di keyboardnya Ctrl V. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, diklik OK saja. Kemudian jendela ini diklik OK. Kemudian, nah sekarang kita ke aplikasi Arduino-nya ini. Nah, setelah tadi memasukkan URL tadi, kalian masuk ke menu Tools, kemudian masuk ke menu Board ini ya. Kemudian klik Board Manager. Nah,
tunggu ya, tunggu sampai proses download selesai. Kemudian di kolom pencarian kalian ketik ESP. Nah, setelah diketik ESP, nanti diinstal yang ini, ESP8266 ini. Nah, yang dibuat oleh ESP8266 Community. Nah, setelah itu diklik install ya. Nah, untuk menginstal ini itu lumayan banyak memakan kuota. Nah, karena ukuran dari library ESP8266 itu lumayan besar, sekitar 200 MB-an. Nah, makanya kalau mau download saya sarankan pakai WiFi, atau kalau misalnya kuotanya banyak ya di-download pakai kuota tidak masalah. Nah, downloadnya ini lumayan lama ya, sekitar 10 menit, 5-10 menitan ya. Ditunggu saja downloadnya sampai selesai. Jangan diklik cancel, yang penting laptopmu terkoneksi dengan internet yang stabil. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Oke, nah ini sudah selesai install. Nah, kalau misalnya sudah muncul tulisan install di bagian ini ya, di bagian baris ESP8266 ini sudah muncul tulisan installed ini, berarti library untuk pemrograman IoT-nya, library NodeMCU ESP8266-nya itu sudah terinstall di aplikasi Arduino-mu. Nah, setelah itu diklik close, kemudian kalian cek di bagian tools, kemudian board. Nah, kemudian nanti akan muncul ini, ada muncul board ESP8266 ini. Nah, nanti kalau melakukan pemrograman IoT itu pakainya yang bisa yang NodeMCU ini 09, bisa juga yang NodeMCU 1.0. Gitu ya. Nanti tampilannya saya kira sedikit berbeda dengan punya kalian, tapi di bagian board ini pasti setelah kalian install tadi pasti muncul ESP8266 ini. Nah, nanti ketika melakukan pemrograman NodeMCU kalian pilih yang NodeMCU 1.0 atau NodeMCU 0.9 gitu. Yang belum paham bisa ditanyakan di grup atau bisa jabrek saya, atau boleh juga komentar di video ini atau komentar di e-learning juga tidak masalah. Nah, harus kalian coba, kalau tidak dicoba tidak akan bisa. Nah, karena belajar robotik tidak cukup hanya belajar teori saja, harus sambil dipraktekkan ya. Nah, demikian caranya menginstal library NodeMCU. Selanjutnya minggu depan akan saya jelaskan langkah awal melakukan pemrograman IoT ya, langkah awal melakukan pemrograman IoT. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.